Terima kasih rekan Suharmi Darmo Swito. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini langsung dari Villa Pak Bupati Kabupaten Parigi Motong, Bapak Haji Samsurisal Tombol Tutu, lintas pagi Toli Toli Buol dan Parigi Motong dengan topik Teluk Tomini Potensi Wisata Parigi Motong. Sebenarnya seperti apa potensi wisata yang dimiliki oleh daerah yang memiliki 23 kecamatan ini dan seperti apa sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dan bagaimana juga yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mempromosikan sektor pariwisata yang dimiliki Kabupaten Toli-Toli. Kita akan kupasnya di hari ini. Ya, di Kabupaten Parigi Motong kita akan kupas hari ini tentunya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Bupati Kabupaten Parigi Motong, Bapak Haji Samsurisal Tombol Tutu. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian yang kedua ada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Dinas Pariwisata Kabupaten Parigi Motong, Ibu Alina Adeu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, kemudian yang ketiga ada Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Motong, Bapak Rislan. Selamat pagi, Pak Rislan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan Anda pendengar dimanapun berada di lintas pagi Toli Toli Buol dan Parigi Motong, pada kesempatan kali ini Anda kami berikan juga kesempatan untuk tentunya memberikan atensi, masukan, dan saran dan berbincang langsung dengan 3 narasumber kami yang sudah hadir di lokasi, di tepatnya di objek wisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Baik, saya ke Pak Bupati dulu. Ini masyarakat publik ingin mengetahui, masyarakat Toli-Toli, masyarakat Buol, dan juga Parimo dan seluruh Indonesia ingin mengetahui. Ini kalau kita melihat Parigi Motong ini memiliki garis pantai yang cukup panjang seperti itu, Pak, di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebenarnya objek-objek wisata apa saja, Pak, yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Motong, Pak Samsurisal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuridal Tombol Tutu, Bupati Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Motong yang pertama adalah keragaman budaya yang ada di sini. Baik yang budaya asli yaitu Kaili, Tialo, Lauje, dan juga Tajio, ditambah lagi dengan masyarakat transmigrasi Jawa, Bali, dan Sunda. Inilah yang ada di sini. Di samping ada beberapa suku lain seperti Bugis, Manado atau Minahasa, Sangir, Buol, Toltol, dan sebagainya di sini. Inilah salah satu potensi kita yang kita padukan dan kita jadikan satu kekuatan bersama yang menjaga keutuhan wilayah Parigi Motong ini. Itu yang pertama, itu merupakan anugerah bagi kita yang beragam suku, agama, sebagai yang ada di sini, kita satukan menjadi satu kekuatan. Kemudian potensi-potensi lain, alam yang subur, di mana tidak mengenal musim. Ya. Kita ini tidak ada musim kemarau dan tidak ada musim hujan. Sepanjang tahun ada musim hujan dan sepanjang tahun juga ada musim kemaraunya. Jadi sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Inilah yang kita manfaatkan menjadi salah satu potensi, yaitu di bidang pertanian. Kemudian alam-alam yang indah itu terbentang mulai dari perbatasan Poso, yaitu Desa Maliali, sampai dengan perbatasan Gorontalo, Desa Sejoli. Ini sangat banyak. Antara lain wisata-wisata pegunungan dan juga wisata-wisata pantai. Ya. Kalau pantai kita ini panjangnya 472 km. Di mana dari perbatasan Poso sampai dengan perbatasan Gorontalo itu dipagari dengan terumbu karang atau yang kita kenal dengan red. Iya. Nah, itu di terumbu karang inilah banyak keindahan-keindahan di bawah laut.
yang tidak dimiliki oleh tempat lain ada di Parigi Motong ini. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu ada pemuda-pemuda dari Manado yang mencari foto-foto bawah laut yang katanya sedang ngetren di luar. Mereka mencari kemana-mana, ternyata di depan kotek ini itu ada terumbu karang yang indah. Termasuk mungkin saya potong Pak Bupati, termasuk mungkin salah satunya potensi wisata yang kita miliki adalah di tempat berada kita saat ini, Pak Ya, Bupati ya. kurang lebih dari sini 200 meter saja sudah ada terumbu karang yang indah yang sedang dicari bagi mereka-mereka yang senang menyelam. Baik. Saya ke Ibu Kadis Pariwisata, Ibu Alina Dew. Bu, ini kan kalau kita mengetahui secara bersama-sama bahwa saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 seperti itu. Artinya segala pergerakan, mobilisasi dan lain sebagainya itu kan dibatasi seperti itu, Bu. Nah, upaya kita dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk memperkenalkan aset-aset seperti yang Pak Bupati sampaikan agar bisa dinikmati dan menjadi PAD bagi Kabupaten Parigi Motong seperti apa, Bu Alina? Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati. Langkah yang sudah diberikan oleh Bapak untuk kami laksanakan sebagai OPD yang membidangi pariwisata itu sangat mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Saya mengambil contoh yang ada di Lolaroh ini. Awalnya kita tidak mengetahui apakah di sini ada memang seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, tetapi kami sangat bersyukur sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu dan itu sudah terlaksana dan alhamdulillah ternyata objek wisata yang ada di sini ini perlu kita promosikan kepada masyarakat lokal maupun nasional maupun mancanegara. Dan apa sudah disampaikan juga oleh Pak Bupati bahwa tempat ini sangat indah dan saya sendiri Pak mohon maaf saya sendiri pernah ikut kemarin menyelam. Memang benar apa yang sudah disampaikan itu. Saya kira objek-objek yang lain juga yang ada di Kabupaten Parigi Motong bukan hanya di sini karena garis pantai kita cukup panjang dan tidak menutup kemungkinan di tempat yang lain juga ada seperti di sini. Dan mudah-mudahan ini akan saya atas izin Pak Bupati nanti akan kita berjalan ke tempat yang lain. Baik, tapi kalau kita melihat secara bersama bahwa saat ini kan pandemi COVID-19 seperti itu. Artinya segala sektor terdampak. Pariwisata kita terdampak juga ya? Iya, tentu itu terdampak juga Pak. Terdampak oleh pandemi COVID yang ada sekarang. Tetapi tidak menyurut masyarakat ya untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang memang sudah dinilai oleh masyarakat maupun orang di luar sana untuk mendatangi tempat-tempat objek wisata yang ada. Dan mereka sudah siap dengan protokol kesehatan yang berada di tempat itu. Salah satunya yang ada di sini Pak, itu sudah siap. Kalau ada hal-hal hari-hari tertentu untuk berkunjung, itu sudah siap dengan. Sudah siap. Baik, saya ke Pak Rislan, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di Kominfo Kabupaten Parigi Motong. Ini Pak, ya seperti yang dijelaskan Pak Bupati dan juga Pak Alina, memang sektor Kominfo juga tentunya memiliki peranan yang cukup penting Pak dalam mengeksplor, memberikan promosi-promosi melalui media yang ada di sini. Itu seperti apa Pak upaya kita sampai dengan saat ini, Pak Rislan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Motong itu mendukung dari segi sektor publikasi. Ya, karena publikasi kita tahu bahwa saat ini kita sudah kerjasama dengan berbagai macam media, termasuk media lokal, media provinsi maupun media-media nasional. Seperti media nasional ada Kumparan, Tribun, itu sudah menginformasikan kegiatan-kegiatan kita khususnya dalam pengembangan potensi pariwisata. Kemudian juga dalam mempublikasikan potensi pariwisata yang ada di Parigi Motong,
kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam media-media yang ada. Iya. Dan juga kita sudah mempunyai 3 radio, ya, radio Pemda, ada radio Kayubura di Parigi, ada radio DOB Tomini Raya di Tinombo, dan ada juga radio DOB Motong di Motong. Iya. Dari 3 radio ini sudah mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan publikasi di sektor pariwisata. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana di tempat pariwisata melalui jaringan internet, ya, wifi, kemudian untuk kenyamanan dalam berkomunikasi, utamanya kenyamanan dalam berkomunikasi dengan para undangan dari luar yang mau datang ke Kabupaten Parigi Motong, yaitu untuk destinasi wisata. Seperti itu. Yang jelas bahwa Parigi Motong saat ini sudah berkembang dan dari sektor publikasinya juga sudah luar biasa. Itu. Baik. Pendengar dan penonton dari Net dimanapun Anda berada, pagi hari ini lintas pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong di 0852 444 6483 Anda dapat berbincang secara langsung dengan 3 narasumber kami bersama dengan Bupati Kabupaten Parigi Motong Bapak Haji Samsurizal Tomboltutu, kemudian juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ibu Alina Deu, dan juga Kepala Bidang IKP Kominfo Parigi Motong Bapak Rislan di 0852 4044 6483. Saya ke Pak Bupati lagi. Pak, berbicara persoalan pariwisata, pengembangan pariwisata ini menjadi aset bagi Kabupaten Parigi Motong. Tentu harus didukung dengan anggaran yang super maksimal seperti itu. Bagaimana Pak untuk Kabupaten Parigi Motong, Pak Samsurizal? Terima kasih. Memang kalau pariwisata hanya didukung dengan dana yang ada di kabupaten, saya yakin tidak cukup. Karena membangun pariwisata ini membutuhkan energi yang cukup besar, baik perhatian kita maupun dana yang mendukung. Ya, oleh sebab itu saya ingin mencari teman-teman yang berminat di bidang pariwisata. Mari kita kembangkan pariwisata Anda di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Sesungguhnya kami siap, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menerima para investor untuk membangun pariwisata yang ada di Parigi Motong ini. Sebagai contoh, di wilayah Kecamatan Siniu sudah ada tempat diving di Pantai Kucing. Kemudian juga kita sedang mempromosikan sebagai daya tarik untuk wisata, yaitu kekayaan alam seperti durian montong, durian lokal, dan yang lain-lain. Jadi kalau ada yang berminat untuk mencari buah-buah, kemudian hasil pertanian lain, datanglah ke Parigi Motong. Dan alhamdulillah, walaupun negara kita dilanda bencana COVID ini, namun masyarakat penuh dengan kesadaran untuk mentaati semua aturan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini Parigi Motong masih dalam kondisi hijau. Ya, kondisi hijau. Dan mudah-mudahan dapat kita pertahankan sehingga teman-teman yang masuk ke Parigi Motong ini tidak ragu untuk mengembangkan ide-idenya di wilayah ini. Terima kasih. Baik, saya ke Ibu Kadis Pariwisata lagi. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Bupati memang jelas seperti itu. Artinya dukungan anggaran memang cukup maksimal juga yang harus diperlukan seperti itu. Nah, tentunya dari catatan kita juga Dinas Pemuda Olahraga dan juga Pariwisata Kabupaten Parigi Motong ini untuk masa pandemi seperti saat ini memang kunjungannya cukup kecil seperti itu, atau seperti apa, Bu? Ada waktu-waktu tertentu tidak, Bu, bahwa memang angka pariwisata kunjungan itu naik seperti itu, Bu Alina? Iya, saya kira di masa pandemi ini kunjungan wisata itu tentu dia turun, Pak. Iya. Kurang gitu. Tapi ada di waktu-waktu tertentu mereka itu tetap mengunjungi tempat-tempat wisata. Saya mengambil contoh misalnya di Baturiti, ya, daerah Balinggi kalau tidak salah, Pak.
Ya, kalau di sana itu Pak tetap ada kunjungan walaupun jumlahnya menurun. Itu contoh Pak dengan adanya pandemi sekarang ini. Tidak mengurangi mereka untuk berkunjung, tetapi nilainya jumlahnya itu berkurang. Hanya seperti itu Pak. Tetap mereka ada. Dia berapa persen kira-kira Bu? Kalau kita persentasekan selama pandemi COVID-19 melanda ini Bu. Tentu ada catatan di kita seperti itu Bu. Iya, saya kira kalau dipresentasikan itu tidak bisa kita presentasikan seperti yang kemarin. Mungkin sekitar 40% saja Pak yang ada. Artinya sektor pariwisata terdampak, masyarakat di sekitar lokasi pariwisata juga terdampak Bu ya? Iya, saya kira seperti itu Pak. Pasti terdampak. Yang kemarin begitu banyaknya di sekitaran itu membuka usaha-usaha. Itu terdampak dengan adanya pandemi ini, itu berkurang Pak. Kira itu yang saya bisa pantau untuk beberapa tempat yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Iya, di 0852 4044 6483 Anda pendengar dimanapun Anda berada, di Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong, langsung dari kediaman atau pila Pak Bupati Kabupaten Parigi Motong. Kami siarkan Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Motong di edisi hari ini Senin 5 Juli 2021 bersama dengan Pak Bupati Kabupaten Parigi Motong, kemudian juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kabid IKP Kominfo Parigi Motong di 0852 4044 6483. Anda dapat berpartisipasi dan tentu bertanya secara langsung kepada narasumber kami terkait dengan apa yang sebenarnya dilakukan, trik-trik seperti apa untuk meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata di Kabupaten Parigi Motong. Teluk Tomini, potensi wisata Parigi Motong. Itu yang coba kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini langsung dari Kabupaten Parigi Motong 0852 4044 6483. Saya ke Pak Rislan lagi. Pak Rislan, ini memang selain Dinas Pariwisata, Kominfo juga peranannya cukup penting seperti itu Pak. Nah, ada enggak Pak di era keterbukaan informasi saat ini, tentu juga kan kalau kita melihat banyak oknum yang tidak bertanggung jawab, banyak hacker yang tidak bertanggung jawab seperti itu Pak. Apa langkah antisipasi kita Pak untuk terus mempromosikan aset pariwisata yang dimiliki Parigi Motong? Ya, terima kasih. Untuk kendala-kendala di lapangan itu tetap ada, ya, terutama yang dilakukan oleh hacker dalam hal publikasi. Cuma kita Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Motong sudah mengantisipasi berbagai hal seperti itu, terutama dalam penanganan hacker. Karena hacker ini kan dia matikan semua data publikasi informasi. Cuma kita sudah antisipasi. Kita berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, bagaimana caranya supaya aman. Karena kita juga kan ada yang namanya seksi sandi, persandian. Nah, itu seksi itulah yang mengoperasikan agar supaya tidak masuk hacker. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga ini di Parigi Motong punya potensi pariwisata yang luar biasa. Ada Tumpapa Indah, ada Pantai Kucing, ada Pulau Kelelawar, ada air terjun Sejoli, termasuk yang paling dominan, yang saat ini yang paling dikenal itu Lolaro, Pantai Lolaro. Ini sudah dikenal, sudah istilahnya sudah secara nasional. Go internasional. Karena kita selalu publikasi. Saya sudah melihat itu, bahkan kita tembus di kepresidenan publikasinya. Saya share dengan teman-teman wartawan, mereka sudah sampai ke situ untuk mempublikasikan daripada destinasi wisata Kabupaten Parigi Motong. Selanjutnya dari segi publikasi juga kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kemarin ada terobosan Pak Bupati, ada diving, kemudian para layang. Nah, itu potensi seperti itu yang digemari oleh masyarakat. Baik. Sehingga dengan adanya itu banyak wisatawan asing akan berkunjung ke sini. Baik. Saya ke Pak Samsul Rizal, Pak Bupati. Ada potensi diving bawah laut, koral yang cukup menakjubkan, ada potensi para layang seperti itu di belakang kita ini. Itu memang mampu ya menarik minat daripada wisatawan kita, dan itu juga menjadi jurus jitu daripada pemerintah Parigi Motong, Pak Bupati. Insya Allah. Artinya itu secara kebetulan kami melihat rencana pemerintah untuk membuka 7 penerbangan ke Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Saya yakin itu tidak mungkin tertampung semua di Manado.
pasti mereka juga akan mencari hal-hal lain di daerah lain. Untuk itu kita yang tetangga dengan Sulawesi Utara, kita harus siap atau mempersiapkan diri. Kemungkinan ada yang ke Manado kemudian mencari objek lain. Oleh sebab itu saya sudah nyampaikan kepada Kadis Pariwisata saya untuk kita selalu siap diri untuk kunjungan-kunjungan dari wisatawan ini. Iya, baik. Pak Bupati, ditahan dulu informasinya. Kita coba sapa dulu. Ada pendengar yang mau bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Ahmad, Pak Bupati, Ibu Kadis Pariwisata, dan Pak Rislan IKP dari Kominfo Parimo. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Heri di Toli-Toli ini. Silakan Pak Heri di Toli-Toli. Iya, aduh bersyukur sekali nih baru kali ini saya dengar Parimo ini muncul di udara ini lewat RRI. Iya. Ya mungkin ke depan informasi-informasi Parimo itu bisa berbarengan dengan informasi BUOL dan Toli-Toli untuk dipublikasi sehingga masyarakat itu tahu potensi apa yang ada di sana, pembangunan apa yang ada di Parimo, sehingga apa yang dikerjakan oleh Bupati itu diketahui oleh seluruh masyarakat. Begitu. Ya, jadi kita mendorong agar informasi seperti ini itu berkelanjutan, ya, sehingga kita yang di Toli-Toli tahu pembangunan di Parimo, kita yang di BUOL tahu di Parimo, bahkan di seluruh dunia ya, karena kan IT ini sudah internasional. Iya. Jadi terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang sudah berupaya agar pembangunan di Parimo bisa kita ketahui lewat RRI Toli-Toli. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heri di Toli-Toli sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini di Lintas Pagi Toli-Toli BUOL dan Parigi Motong. Di 0852 4044 6483, Anda kami masih tunggu atensinya di kesempatan pagi hari ini berbincang secara langsung dengan 3 narasumber kami di kesempatan kali ini. 0852 4044 6483. Kita coba berbicara persoalan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Motong. Teluk Tomini, potensi wisata Parigi Motong. Itu yang coba kita kupas bersama dengan 3 narasumber pada kesempatan kali ini. Apa dan seperti apa sebenarnya prospek dan prosesnya ke depan sehingga Kabupaten Parigi Motong bisa dikenal sektor pariwisatanya, dan sudah disampaikan tadi sudah mulai go internasional. Kita berharap seluruh daerah, tidak hanya Parigi Motong, seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, 13 kabupaten kota dapat mengikuti jejak Kabupaten Parigi Motong sehingga potensi pariwisata yang ada dapat dieksplor dan dapat menarik minat wisatawan domestik mancanegara untuk berkunjung guna peningkatan PAD bagi daerah. 0852 4044 6483. Saya ke Pak Bupati mungkin. Pak, ada Pak Heri tadi di Toli-Toli. Bisa ditanggapi Pak Bupati. Terima kasih Pak Heri yang ada di Toli-Toli yang telah memberikan masukan-masukan pada kita sini bagaimana mengekspos pembangunan yang dilaksanakan di Parigi Motong. Inilah salah satu kekurangan kami di Parigi Motong, masih terbatas masalah mengeksplor pembangunan maupun tempat-tempat yang lain. Itulah, terima kasih pada Pak Heri sekali lagi, dan kami tunggu di Parigi Motong kunjungan dari Pak Heri. Terima kasih. Baik, saya Pak Bupati, ini ya ada yang bergabung. Kita coba sapa lagi Pak Bupati ya. Rupanya ada yang bergabung ini. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum bapak-bapak narasumber dari Kendi Toli-Toli. Iya, silakan Pak Kendi di Toli-Toli. Terima kasih, KB pendengar RRI di mana saja berada. Begini bapak-bapak narasumber, terutama yang terhormat Bapak Bupati Parigi Motong. Tadi kan sudah diungkapkan kalau destinasi wisata Kabupaten Parigi Motong sudah go internasional. Tapi tadi tidak pernah disentuh tentang fasilitas penginapannya. Bagaimana? Apakah sudah tersedia juga? Ya paling tidaklah penginapan kelas melati. Iya. Kalau tidak bisa adakan bintang 4 atau bintang 3. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi di Toli-Toli ya sudah bergabung dengan kita. Ya, disinggung masalah pariwisata yang go internasional. Pertanyaan Pak Kendi, bagaimana dengan sarana prasarananya, fasilitasnya? Silakan dijelaskan, disampaikan Pak Bupati. Terima kasih pada Pak Pendi yang ada di Toli-Toli.
Untuk fasilitasnya kami belum dapat membangun hotel yang berbintang 4, 5, jangankan 4, 5, 3 saja belum ada. Iya. Jadi kita akan menerima mereka di tempat-tempat yang alami kayak kotek-kotek di Bakau dan di tempat-tempat lain. Jadi kita tidak membangun dengan hotel-hotel kayak di kota-kota, tapi kita bangun dengan ala kadarnya yang ada di Parigi Motong, dan insya Allah mereka juga yang tertarik dengan kondisi alam yang ada di seputar penginapan tersebut. Artinya konsepnya menyatu dengan alam. Iya, betul sekali, Pak. Ini juga mungkin bisa menarik minat ya, trik dari Parimo juga ya, seperti itu ya. Ya memang yang saya bawa menjadi konsultan ini salah satu konsultan mendunia atau dunia, yaitu Dr. Doni ini melihat potensi itu, memberikan arahan pada saya, jangan kita membangun ala kota yang ada di kota-kota besar, tapi kita menyatu dengan alam yang ada. Iya, baik. Saya ke Ibu Alina lagi. Ini apa tantangan terbesar kita, Bu, dalam pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Parigi Motong yang saat ini kita hadapi, Bu Alina? Iya, saya kira tadi sudah disampaikan Bapak Bupati. Ya, tantangan kita yang pertama adalah tempatnya sudah ada, Pak. Tetapi tentu kita butuh anggaran. Dan anggaran yang ada saat kami itu kemungkinan besar tidak mencukupi dalam pembiayaan yang ada di tempat-tempat destinasi wisata. Dan ini kita butuh juga ada pihak ketiga mungkin yang bisa membantu kami yang ada di sini melihat potensi yang ada di daerah kami. Ya. Kemudian bagaimana, Bu, sebenarnya memberdayakan mereka-mereka, masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar lokasi pariwisata agar mereka juga terberdaya dan mendapat percikan daripada geliat pariwisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong, Bu? Ya, kami sudah kerjasama juga dengan dinas terkait untuk itu, Pak, dan ada juga di bagian kami itu membuat satu pelatihan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di tempat atau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong, untuk menggerakkan mereka supaya bisa dapat untuk memajukan daripada ekonomi masyarakat yang ada di sekitar ini, ya tentu dengan cara-cara yang ada di daerah itu masing-masing. Seperti itu, Pak. Saya dengar juga Kabupaten Parigi Motong itu memiliki pasar terapung, seperti itu ya, Bu? Iya, ada, Pak. Kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat kami, tempat Bapak Bupati. Itu ada di Desa Silabia namanya. Itu diresmikan oleh Bapak Bupati kemarin. Itu sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan. Iya. Ini juga tentunya untuk memberdayakan sektor pariwisata dan juga memberdayakan masyarakat setempat, Ibu Alina ya? Iya, seperti itu, Pak. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga penonton RRI Net di 0852 4044 6483, Anda masih kami tunggu atensinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentu selain berbincang dengan 3 narasumber kami yang ada saat ini, kita juga akan berbincang dengan aktivis lingkungan sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia dan juga sekaligus pengamat kelautan, ada Bapak Perianto Maljoa. Kita akan berbincang tentunya dengan beliau bagaimana sebenarnya konsep-konsep daripada pariwisata khususnya yang mungkin berbasis kelautan seperti itu, lingkungan hidup seperti itu, seperti yang diterapkan di wilayah Kabupaten Parigi Motong saat ini. Ini konsep yang luar biasa. Ya, sudah tersambung dengan Pak Perianto Maljoa. Kita sapa. Selamat pagi, Pak Perianto. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Iya, mungkin bisa disapa Pak Bupati dengan juga Ibu Kadis Kelautan dan juga ada Pak Rislan di sini, Pak Ferry. Ya, selamat pagi Pak Bupati, Ibu Kadis dan narasumber lainnya. Baik, Pak Ferry, kalau kita melihat konsep yang ada di Kabupaten Parigi Motong saat ini konsep yang mungkin baru satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebenarnya kalau untuk konsep seperti ini, seperti apa prospeknya ke depan seperti itu, Pak Ferry? Begini, Parigi Motong kan mungkin sudah dibahas bahwa ini kawasan di Teluk Tomini yang
pantainya terpanjang di kawasan Teluk Tomini di 4 provinsi, termasuk Maluku Utara. Yang perlu digali, dikembangkan di Parigi Motong itu, dia harus ada yang khas. Di kawasan Teluk Tomini ini kan sudah ada cagar biosfer, Togian, Tojo Una-Una. Ini harus saling menunjang di dalam kawasan. Nah, yang saya tahu di Parigi Motong itu kan sudah ada ditemukan juga kan Salvador Dali, sama jualan di Gorontalo juga begitu. Nah, selain Salvador Dali, di Parigi Motong ini kan sebetulnya Pak, perairannya ini kan dalam. Iya. Jadi kalau dari Gorontalo itu dia itu terus masuk Parigi Motong itu dia cukup dalam, berarti dia banyak potensi yang ada di situ yang bisa digali. Kalau di pinggir pantai ataupun dia juga bisa mengambil misalnya wisata memancing. Jadi macam-macam yang ramah lingkungan bisa dikembangkan di Parigi Motong. Gitu. Artinya banyak konsep yang bisa dikembangkan, Pak Peri ya? Iya. Gitu. Baik, ditahan dulu informasinya, Pak Peri ya. Saya ke Pak Bupati lagi. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Peri mungkin bisa ditanggapi juga, Pak Bupati. Banyak konsep yang bisa dikembangkan di Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih Pak Peri. Konsep-konsep itu memang membutuhkan orang-orang ahli. Iya. Oleh sebab itu mudah-mudahan Pak Peri bisa jalan-jalan ke Parigi Motong untuk kita berbincang-bincang bagaimana pengembangan Parigi Motong ke depan. Inilah salah satu kekurangan kami di Parigi Motong, baru belum punya para pemikir-pemikir ahli. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini saya mengundang Pak Peri untuk kita sama-sama berbincang-bincang bagaimana mengembangkan pariwisata di Kabupaten Parigi Motong ini. Terima kasih. Iya. Baik, di 0852 4044 6483 Anda dapat berbincang bersama 3 narasumber kami yang ada di Kabupaten Parigi Motong pada kesempatan kali ini, dan juga pendengar tentu apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami, 3 narasumber kami dan juga 1 narasumber bergabung dari luar, ada Pak Ferry dan Pak Peri. Iya. Ya, mungkin juga Pak ya bisa diajak Pak komunitas diving seperti itu Pak untuk di Kabupaten Parigi Motong untuk masuk di sini, atau bagaimana komentarnya Pak Ferry? Iya, sebenarnya sudah ada di Parigi Motong ya, sudah itu, tinggal bagaimana Pemda pariwisata dan perikanan itu melakukan eksplorasi yang lebih jauh lagi di berbagai lokasi dan memperketat, ya sekali lagi memperketat, jangan ada yang bom ikan di sana. Ini bom ikan ini kan sangat merusak. Betul. Jadi kalau ada bom ikan itu ya merusak semua termasuk pariwisatanya. Jadi ini harus diperketat ya bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat agar ketika ada yang mulai ancang-ancang itu masyarakat bisa lapor. Kayak itu. Kalau ini tidak itu ya biarpun kita mengembangkan pariwisata yang bagus, kalau ini juga jalan ya sama saja bohong Pak. Jadi itu saya kira yang harus diatur dari sekarang. Kalau saya itu kan sudah beberapa kali juga ke Parigi Motong ya, memang ya banyak yang bisa dikembangkan di sana. Dan yang harus dijaga ya dari sekarang itu ya itu aktivitas yang merusak seperti pemboman ikan. Gitu. Iya, baik, ditahan dulu informasinya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Peri ya sudah memberikan masukan terhadap pemerintah di Kabupaten Parigi Motong. Semoga tentu apa yang Pak Peri sampaikan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Sekali lagi terima kasih, selamat ditunggu kedatangannya di Kabupaten Parigi Motong, kata Pak Bupati Parigi Motong, Pak Ferry. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, selamat pagi Pak Ferry. Iya, Pak Bupati, ada masukan dari Pak Ferry. Ya, meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Kominfo dan lain sebagainya dan juga masyarakat gencar mempromosikan pariwisata, namun ada hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Seperti yang sampaikan Pak Ferry bahwa masyarakat kerap mengambil ikan dengan cara-cara yang bertentangan
dengan hukum seperti itu, artinya melakukan pengeboman. Ini bagaimana upaya kita agar ini tidak terjadi di sektor pariwisata kita di Kabupaten Parigi Motong, Pak Samsuri Rizal? Terima kasih. Memang kami sudah berupaya untuk menyadarkan mereka agar jangan mencari ikan lagi melalui pengeboman. Dan juga kami sudah mengajak pihak terkait seperti Polair. Ya. Namun karena wilayah kita begitu panjang sehingga tidak bisa sekaligus dihentikan sih. Masih ada tempat-tempat yang jadi pusat mereka ngebom ikan gitu. Masih ada Pak Bupati? Masih ada. Terutama di wilayah-wilayah utara sini yang jauh dari ibu kota kabupaten. Jadi masih banyak gitu. Ya, oleh sebab itu saya juga menghimbau kepada khususnya masyarakat yang senang mencari ikan dengan cara bom, hindarilah atau hentikanlah kegiatan tersebut karena akan menghancurkan biota laut yang ke depan bisa dinikmati oleh anak cucu kita apabila kita bisa memeliharanya. Namun kalau kita dengan bom, jangankan ikan yang kita cari, dengan bibit ikan pun akan hancur. Termasuk terumbu-terumbu karang yang indah yang menjadi andalan sektor pariwisata di Teluk Tomini ini. Ya, baik. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, di 0852 4044 6483 lintas pagi Toli Toli Bul dan Kabupaten Parigi Motong. Sebelum kita lanjut dan kita bahas kegiatan ini, kita jeda dulu, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di lintas pagi Toli Toli Bul dan Parigi Motong. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Lintas Pagi Toli Toli Bul dan Parigi Motong.
Teluk Tomini, potensi wisata Parigi Motong, bersama dengan 3 narasumber kami. Ada Pak Bupati, Bapak Haji Samsurisal Tombol Tutu, kemudian Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ibu Alina Adeu, dan juga Kabid IKP Kominfo Bapak Rislan. Di 0852 4044 6483, pendengar dimanapun Anda berada, tentu dapat bergabung, berbincang, dan juga teristimewa bagi Anda masyarakat Kabupaten Parigi Motong yang ada di Kecamatan Tinombo, bisa berbincang secara langsung dengan Pak Bupati Kabupaten Parigi Motong di lintas pagi Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Baik, saya ke Ibu Alina lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, memang masih ada tangan-tangan nakal seperti itu. Masyarakat-masyarakat yang nakal akan potensi sumber daya kelautan yang dimiliki dengan menangkap ikan menggunakan cara-cara yang dilarang seperti itu. Edukasi dari kita seperti apa, Bu, yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata agar potensi pariwisata ini tidak rusak dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, seperti itu, Bu. Silakan. Ya, mohon maaf kalau edukasi dari kami untuk wilayah-wilayah yang ada destinasi wisata pantai ini itu belum terlaksana dengan baik, Pak. Tapi kami melalui wilayah-wilayah kecamatan tertentu itu sudah memberikan informasi sama mereka ini untuk mengawasi wilayah yang ada di tempat-tempat yang ada destinasi wisata pantai. Seperti itu, Pak. Tapi ya pastinya ada edukasi yang dilakukan ya, agar masyarakat sekitar tidak merusak dengan mungkin menggunakan bom dan lain sebagainya, Bu Alina ya. Iya, seperti itu. Ya, dukungan Kominfo seperti apa juga, Pak? Agar ya masyarakat kita melek dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak diperbolehkan seperti itu, Pak Rislan. Ya, terima kasih. Tentu dari segi pemboman ikan ini kan tidak dibolehkan. Dan itu melanggar daripada undang-undang. Kita di Kominfo terus mempublikasikan bahwa jangan sampai ada pemboman ikan ya untuk kepada masyarakat, bahwa Parigi Motong ini kan garis pantainya kan seperti katakan Pak Bupati 472 km, 23 kecamatan, 5 kelurahan, 278 desa. Ini kan tentu bentangan garis pantainya di Teluk Tomini ini yang dilewati oleh garis khatulistiwa, tentunya membutuhkan daripada berbagai upaya-upaya untuk melakukan publikasi. Termasuk juga bahwa Kabupaten Parigi Motong ini dari segi untuk mencegah jangan sampai masyarakat membom ikan itu, itu Pak Bupati juga kemarin ada kedatangan dari Danlanal dan beliau usulkan dibangun pos-pos pengamanan perairan di berbagai paling tidak di 3 dulu di tengah-tengah di Tinombo dengan Motong untuk mencegah ini, karena panjang garis pantai kita ini kan luar biasa dan tidak bisa kita jangkau, sehingga masih ada juga pemboman ikan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tetapi itu pada intinya Kominfo memberikan dukungan publikasi agar jangan dan edukasi hentikan, ya melalui pemberitaan, ya kan, agar supaya masyarakat jangan sampai melakukan pemboman seperti itu. Tapi upaya-upaya itu alhamdulillah berkurang, semakin berkurang ya. Pemboman ikan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum ke Pak Bupati, saya ke Ibu Alina dulu. Ibu Alina, ini terkait dengan pariwisata, ini butuh geliat ekonomi kreatif, terutama mungkin generasi muda kita. Nah, sebagai pendukung wisata, kemudian bagaimana menggerakkan dan memotivasi generasi muda kita di wilayah Kabupaten Parigi Motong ini agar bisa ikut berpartisipasi seperti itu, Ibu Alina? Iya. Yang pertama yang kita lakukan di tempat desa wisata yang ada ini, Pak, kita bentuk untuk sadar wisata yang ada di masing-masing desa ya, masing-masing desa yang tempat wisatanya, itu yang pertama. Ini manfaatnya adalah supaya pemuda-pemuda ini akan kita rangkul untuk menjaga potensi wisata yang ada di tempat itu. Itu yang pertama. Untuk ekonomi kreatifnya yang pada pemuda-pemuda ini ada tempat-tempat yang sudah dibuat, yang sudah ada pertama yang ada di Mosing ya. Di Mosing itu sudah ada panggung-panggung kreasi, memang manfaatnya untuk pemuda-pemuda ini supaya dapat berkreasi di situ. Dengan kreasi inilah masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran kita maupun yang sudah
mengetahui tempat ini akan mendatangi tempat wisata yang ada. Dan ini bukan hanya di daerah yang saya sebutkan tadi, tetapi karena kita punya banyak tempat-tempat wisata lain, itu sudah mulai sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal dengan adanya pandemi ini, Pak. Seperti itu. Artinya sudah ada keterlibatan pemuda ya? Sudah ada keterlibatan pemuda. Ya, baik pendengar di Lintas Pagi, Toli-Toli Buol dan juga Parigi Motong pada kesempatan kali ini. Bu, bagaimana dengan produksi kaos Parimo dan juga merchandise-nya seperti itu, Pak? Bu, produknya itu. Produk kaos Parimo ya, Pak? Iya. Itu ada ya untuk kita. Bagi mungkin wisatawan ada oleh-oleh lokal seperti yang bisa dibawa pulang, Ibu Alina. Iya, insya Allah itu akan ada, Pak. Iya, akan ada. Kita sudah merancang itu, Pak, dengan di pariwisata khususnya di ekonomi kreatif. Ya, sebagai oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya kaosnya, tetapi ada produk-produk dari masyarakat yang kami sudah bina, itu bisa dibawa pulang sebagai souvenir. Itu seperti apa, Bu? Produk-produknya itu yang bisa dibawa pulang? Iya, souvenir yang bisa dibawa pulang. Salah satu contoh, Pak, itu kayak topi, Pak, yang dibuat dari apa namanya ini, daun kelapa, Pak, daun kelapa, topi, dijadikan topi, dijadikan kayak tempat-tempat tutup saji dan lain-lain. Terus dari kelapa juga gantungan kunci, seperti itu, Pak, yang sudah ada dan masih ada lagi yang lain-lain seperti bros-bros yang hubungannya dengan pantai. Misalnya ada kerang-kerang itu, Pak, yang dibuat. Dan itu sudah dilaksanakan di tempat kami. Dan ini sudah bisa dibawa pulang ya oleh wisatawan kita? Iya, insya Allah sudah bisa dibawa pulang. Dan kebetulan galeri kami yang ada di Toboli itu nanti menjadi tempat untuk mempromosikan apa yang sudah kami laksanakan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Parigi Motong. Ya, saya ke Pak Bupati lagi. Pak Bupati, tentu pendukung utamanya adalah sarana prasarana seperti itu, Pak. Baik mungkin sarana prasarana pariwisata dan juga sarana prasarana lainnya seperti jalan. Nah, bagaimana dengan kondisi akses transportasi kita ini, Pak, untuk ke objek-objek pariwisata unggulan yang dimiliki Kabupaten Parigi Motong, Pak Bupati? Terima kasih. Untuk sektor pariwisata khususnya dalam pendukungnya, jalan-jalan dan sebagainya, insya Allah Parigi Motong ini sampai ke udik-udik sudah diaspal semuanya. Dan semuanya sudah dapat menggunakan hubungan handphone, karena semua tempat-tempat itu sudah kami pasang pemancar-pemancarnya. Sehingga kalau masuk Parigi Motong ini insya Allah akan lebih baik daripada yang lain, karena kita sampai dengan tempat-tempat yang ada di udik, kita di tempat-tempat ujung-ujung semua sudah teraspal dengan baik. Dan memang salah satu perhatian kami pada saat mendukung pariwisata ini adalah sarana jalan dan sarana komunikasi yang ada. Itu yang kami prioritaskan. Di samping itu juga kami sedang yang kami prioritaskan adalah bidang pendidikan dan kelautan yang sedang kita kembangkan terus, sehingga menjadi sektor unggulan kita adalah pertanian, perikanan, dan juga kami sedang membangun sekolah-sekolah untuk mencetak SDM Parigi Motong ini. Terima kasih. Iya, Pak Bupati, dengan potensi yang luar biasa ini yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Motong, pasti akan dilirik investor nasional dan internasional. Ini bagaimana sikap dari pemerintah daerah sendiri, Pak Bupati? Kalau itu untuk membangun dan untuk kesejahteraan masyarakat Parigi Motong dan umumnya Sulawesi Tengah, monggo. Artinya saya persilakan kita kerjasama sehingga masyarakat ini bukan menjadi penonton tapi semuanya akan menjadi pelaku.
Artinya Itu. pemerintah Kabupaten Parigi Motong terbuka ya? Ya, kami sangat terbuka bagi investor yang dari luar. Tetapi kami juga tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar kita jangan jadi penonton di negeri sendiri. Ya, dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana dukungannya, Bu? Seperti statement Pak Bupati, monggo silakan masuk. Tentunya sektor ataupun instansi yang terkait Dinas Pariwisata juga memiliki peranan yang penting seperti itu. Bagaimana, Bu, untuk mendukung Pak Bupati? Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati itu juga yang akan kami laksanakan, ya, karena tentu pariwisata ini tidak dapat kita laksanakan dengan kita sendiri, Pak. Kita akan terkait dengan pihak-pihak yang ada di luar sana. Namun kita juga tidak akan melupakan masyarakat kita yang ada di sini, yang mereka punya kemungkinan ada SDM yang bisa kita manfaatkan di daerah kita sendiri. Artinya memberdayakan masyarakat lokal, terutama mungkin mereka yang berada di seputar lokasi pariwisata itu. Iya, seperti itu, Pak. Baik, dari Kominfo sendiri dukungan terhadap Pemda seperti apa, Pak Rislan? Masyarakat juga, publik juga ingin mengetahui, Pak Rislan. Ya, terima kasih. Kalau kita dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Motong, kami sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa Pemda welcome terhadap investor-investor asing yang ingin membangun membangun jaringan di sini. Pada intinya bahwa kita welcome berarti bukan kita jadi penonton seperti dikatakan Bupati, bahwa kita memberdayakan anak-anak lokal. Umpamanya ada investor ingin membangun kita berdayakan dulu anak lokal kita untuk anak-anak asli daerah Kabupaten Parigi Motong, sehingga mereka ini mampu mempunyai ilmu dan bisa memberdayakan dan bisa mengaplikasikan ilmu itu kepada yang lain. Kemudian juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Motong juga terus membangun komunikasi yang baik ya dengan berbagai OPD terkait dengan kegiatan-kegiatan destinasi wisata atau pengembangan pariwisata, sehingga ini menjadi sebuah acuan kita bahwa Kabupaten Parigi Motong benar-benar menjadi contoh bagi daerah lain. Karena ini Parigi Motong diperhitungkan, Pak, bukan hanya sekedar dikecilkan, tapi diperhitungkan, diperhitungkan oleh daerah-daerah lain. Dari sisi apa, Pak Rislan? Ya, dari sisi dari pariwisatanya, dari ekonominya, dari pokoknya sektor, di berbagai sektor kelautannya, kita masih perhitungkan. Cuma masih banyak kita punya kendala, sehingga kita berupaya untuk bisa dibantu oleh kementerian dari berbagai macam kementerian terkait untuk pengembangan pariwisata ini. Terima kasih. Pak Bupati, ini memang cukup diperhitungkan seperti yang Pak Ruslan sampaikan. Memang seperti itu, Pak, ya, kondisi potensi pariwisata yang kita miliki, Pak Bupati, ya. Terima kasih. Yaitu penilaian masyarakat. Saya selaku pemerintah tentunya bagaimana berusaha sekuat tenaga saya untuk membangun Parigi Motong ini untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Parigi Motong. Tapi kendala utama kita mungkin adalah persoalan mungkin masih minim dan terbatasnya anggaran, apalagi di tengah pandemi COVID-19, Pak Bupati, ya. Kendala utama kita ini yang pertama memang daerah paling luas, panjangnya 472 km dibanding dengan kabupaten lain, kita daerah paling luas di Sulawesi Tengah. Kemudian jumlah penduduk yang cukup banyak dengan anggaran yang sangat terbatas. Namun kami tetap berupaya memaksimalkan semua ini sehingga kami bisa, walaupun dia terhitung kabupaten yang baru mekar dari induk, bisa mensejajarkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Adakah mungkin ke depannya, Pak, anggaran untuk pariwisata menggenjot daripada pariwisata kita lebih diporsir lagi ke sana agar PAD juga meningkat seperti itu, Pak? Nah, untuk anggaran ini tentunya kita harus kerjasama dengan instansi lain, terutama DPRD. Mudah-mudahan bisa sama-sama dengan eksekutif untuk membangun Parigi Motong ini. Tapi dukungan DPRD juga sebagai mitra kerja kita cukup baik, Pak Bupati. Cukup baik. Baik. Pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada, pagi hari ini masih banyak sebenarnya yang coba kita ingin perbincangkan dengan 3 narasumber kami langsung dari Kabupaten Parigi Motong. Namun
durasi waktu yang membatasi. Sebelum berpisah, saya ingin ke Pak Rislan dulu. Closing statement kepada seluruh masyarakat kita yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Ya, terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Parigi Motong, kita dukung pemerintah Kabupaten Parigi Motong dalam melakukan upaya-upaya promosi wisata. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang sudah mau membantu kerjasama dengan Pemda Parigi Motong dalam lintasan RRI Toli-Toli, Parigi Motong dan Buol. Tentunya ini menjadi sebuah kebahagiaan kami bahwa kami didukung oleh publikasi RRI Toli-Toli, sehingga kegiatan-kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong itu terpublikasikanlah untuk di wilayah 3 kabupaten itu. Tapi kami juga berharap bukan hanya sampai di situ, tapi terpublikasikan sampai ke daerah-daerah lain. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa kepada masyarakat bahwa dalam segi pengembangan pariwisata ini pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah yang positif untuk mendukung pariwisata Kabupaten Parigi Motong. Baik, sebelum ke Bupati, saya ke Ibu Alina dulu. Silakan Bu, closing statementnya pagi hari ini, silakan. Ya, terima kasih kerjasama kita dari RRI Toli-Toli. Alhamdulillah Pak, dengan adanya pertemuan kita pada pagi hari ini, insya Allah apa yang ada di daerah kami itu bisa didengar oleh masyarakat yang ada di Toli-Toli dan Buol, insya Allah. Dan promosi daripada wisata kami yang kami sudah sebutkan tadi, insya Allah masih banyak lagi Pak. Ya. Dan kami berharap teman-teman yang ada di sana atau masyarakat yang kebetulan lewat, terutama karena ada tempat yang ada di Lolaro ini sangat dekat dengan jalan Trans Pak. Datanglah tengok ke sini, ke tempat kami. Baik. Seperti itu. Baik. Ya, saya kira itu. Ya, silakan Pak Bupati, closing statementnya. Terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang telah bekerja sama dengan Pemda Parigi Motong, dan kepada masyarakat Parigi Motong saya menghimbau, marilah kita menjadi tuan rumah yang baik untuk dapat menerima tamu-tamu kita, baik yang lokal, nasional maupun internasional. Kemudian juga kepada masyarakat juga saya menghimbau, marilah kita tingkatkan sumber daya manusia kita dengan lebih rajin kita menyekolahkan anak kita yang memang punya hak untuk mereka bersekolah. Saya akan menyiapkan sekolah-sekolah yang gratis bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Samsuri Saltumbul Tutu, Bupati Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih Ibu Alina. Terima kasih Pak Rislan. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung dan berbincang bersama ketiga narasumber kami. Kita berharap apa yang coba kita berbincangkan langsung dari Kabupaten Parigi Motong tentu membawa dampak positif, dan tentu masyarakat berharap sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Parigi Motong dapat dikenal, dapat go internasional, dan juga berdampak terhadap masyarakat yang ada di sekitar sektor pariwisata. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, saya presenter Anda Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.